terjadi bully di lingkungan sekolah. Kenapa bisa terjadi? Yaitu dikarenakan ada anak-anak yang merasa lebih kuat, merasa lebih pintar, lebih kaya, dan lain-lain, sehingga merasa berhak atau merasa boleh untuk membuli teman-temannya. Sifat-sifat yang arogan, sombong, merasa lebih mulia, lebih kuat, lebih hebat, identik dengan sifat-sifat iblis atau syaitan. Adik-adik tentu ingat dengan kisah iblis yang dikeluarkan atau diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena berperilaku sombong dan tidak mau berlutut kepada Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari material tanah. Sedangkan iblis merasa lebih mulia dan sombong karena terbuat dari material api. Jadi kalau ada sifat-sifat sombong, merasa lebih hebat, lebih mulia, suka menghina orang lain, itu harus dihindari karena merupakan perbuatan yang tercela. Namun bagaimana jika adik-adik mengetahui ada pembulian? Nah, langkah-langkahnya adalah satu, segera dipisahkan atau dilerai, jangan malah lari atau ditinggalkan. Itu ya. Untuk langkah kedua, diberikan bantuan sebisanya. Kalau ada yang nangis, dihibur, seperti itu. Untuk langkah ketiga, mencari tahu sumber permasalahan. Kenapa ada pembulian, siapa yang melakukan pembulian, apa, dikarenakan apa pembulian tersebut itu dicari tahu. Dan setelah tahu, itu langkah keempat, laporkan kepada guru, orang tua, atau orang yang lebih dewasa supaya bisa diambil keputusan apakah itu anaknya nanti dibina atau di kandang-kandang dituturi masih bisa itu kan ini, tapi kalau memang sudah tidak bisa ya akan diberi peringatan lebih lanjut. Jadi sekalian, Bapak merupakan Babin Kamtibmas atau polisi desa di Desa Klepu. Hampir setiap hari Bapak patroli berkeliling-keliling di Desa Klepu. Yang rumahnya Klepu pasti sering melihat Pak Babin patroli atau berkeliling-keliling, atau bahkan rumahnya jadi langganan Pak Babin untuk istirahat atau jagung-jagung sama orang tua adik-adik sekalian. Jadi seandainya ada yang mengetahui perkara pembulian, yang dilakukan adalah menceritakan kepada bapak ibu guru, orang tua, sehingga bisa dijadikan solusi atau jalan keluarnya. Itu ya adik-adik. Aku bisa nanti lapor langsung sama Pak Polisi, Pak Babin saat lewat atau saat berhenti jagung, ada Pak Babin disampaikan, Pak, lu Pak tadi si A begini. Nanti biar Pak Babin bisa tanya-tanya kepada orang tuanya dari anak tersebut kenapa seperti itu dan harus bagaimana, dan dijadikan solusi supaya tidak terjadi atau terulang lagi. Bully tidak hanya sebatas perkelahian secara fisik saja, tapi termasuk menghina, mengejek, menjelek-jelekan teman, itu termasuk bully, merupakan perbuatan yang tercela. Jadi harus dihindari, itu ya. Kepada sesama teman harus mempunyai sifat yang terpuji. Kalau punya jajanan lebih, bisa dibagi dengan teman yang tidak jajan. Kalau ada teman yang kesulitan pelajaran matematika atau sulit membaca, yang sudah lancar mengajari yang belum lancar. Nanti adik-adik ya. Kalau semua itu dilakukan, insya Allah Bapak yakin, aku yakin lingkungan sekolah atau kelas yang nyaman, aman, tertib, tentram pasti akan tercapai. Akan tetapi jika sudah terlanjur melakukan pembulian atau
perbuatan tercela itu harus ada konsekuensi atau hukumannya. Semakin berat perbuatan tercela yang dilakukan, semakin berat pula konsekuensi atau hukuman yang akan diberlakukan. Yang terakhir, titip salam untuk Bapak, Ibu, Saudara, dari adik-adik semua di rumah. Sampaikan tadi Pak Babin di sekolah MI Matoliul Miftahul Huda. Pak Babin jadi pembina upacara dan dianjurkan untuk berbuat baik kepada teman-teman semua. Itu ya. Cukup sekian amanat dari Pak Babin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.